Oke, kita mulai saja. Ini sudah ya, silakan yang lain silakan terus bergabung ya, sehingga Pak akan segera memulai pembelajaran kita meneruskan materi yang kemarin. Oke, saya Pak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam keseharian, terutama dalam mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa kalian berdoa, kemudian menyiapkan segala keperluan untuk mencatat, ataupun nanti kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, silakan dikomenkan di tempat komen ya. Nanti akan Pak segera tanggapi. Karena kita akhir pembelajaran ini nanti akan ada latihan soal-soal. Soal-soal ini sudah Pak susun sedemikian rupa, terdiri nanti ada 9 soal. 9 soal ini 5 soal nanti pilihan ganda, dan pilihan ganda ini nanti akan segera langsung kita tayangkan dan kita jawab. Kemudian dilanjutkan dengan 4 soal esai. 4 soal esai itu nanti kalian bisa jawab setelah pembelajaran, dan jawabannya dikirim ke classroom ya. Jadi kalau nanti setelah Anda jawab, baru foto atau diketik, PDF kan, lalu Anda kirim ke classroom. Karena waktu tenggatnya itu sampai jam 00 malam ini nanti, tetap tanggal 5 tapi sampai jam 00 nanti ya. Oke anak-anak sekalian, kita akan meneruskan materi kemarin. Materi kemarin kita sampai ke cara pembuatan magnet. Nah, dalam hal ini kita akan teruskan materi itu sesuai dengan ada beberapa pertanyaan kemarin yang mungkin begitu Pak jelaskan ini akan terjawab, akan lebih jelas apa yang ditanyakan kemarin. Tadi di sini. Untuk hari ini kita akan teruskan materi itu. Kemarin kita sudah bicara tentang ya kemagnetan, bahan magnetik, bahan non magnetik. Kemudian untuk hari ini kita akan teruskan, kalau kemarin kita bagaimana cara membuat magnet sesuai dengan hipotesa, pertanyaan-pertanyaan yang muncul pertama, apakah sebuah magnet itu dapat kita buat. Ternyata kemarin sudah kita pelajari benar bahwa magnet bisa dibuat dari bahan-bahan magnetik ya. Ternyata ada 3 cara pembuatan magnet. Yang pertama apa kemarin? Dengan cara menggosok. Yang kedua dengan cara induksi, dan ketiga dengan cara elektromagnetik ya. Nah, 3 cara inilah kita bisa membuat magnet. Jadi bisa kita pastikan bahwa magnet yang ada di sekitar kita ini adalah semuanya magnet buatan ya. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan materi itu. Kalau bahan magnetik bisa kita buat sebagai magnet, dalam arti kata magnet buatan ya. Nah, apakah juga dia bisa kita hilangkan, atau bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa kemagnetan yang sudah jadi tadi bisa bertahan lama. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari. Jadi kita hari ini akan mempelajari bagaimana cara menghilangkan kemagnetan, kemudian bagaimana cara untuk penyimpanan kemagnetan agar kemagnetannya lebih bertahan lama. Sebelum itu, ada hal yang perlu Pak jelaskan sedikit, bahwa bahan-bahan magnetik kemarin ya, prinsipnya bahan magnetik itu, kalau Pak tulis lagi, bahan magnetik itu
ini sebenarnya memiliki magnet elementer. Dia sebenarnya memiliki magnet elementer ya. Nah, magnet-magnet elementer yang ada pada bahan magnetik ini, bila bahan ini belum menjadi sebuah magnet, maka magnet-magnet elementernya di bahan itu, ini Pak gambarkan ya. Jadi ini sebuah bahan magnetik, katakanlah besi. Nah, besi-besi ini sebelum dia kita buat menjadi sebuah magnet, dia memiliki magnet elementer. Magnet elementer itu adalah magnet kecil yang terkandung di dalam bahan-bahan itu. Nah, bisa digambarkan seperti ini ya, kalau digambar. Nah, magnet elementer pada bahan magnetik yang belum jadi magnet ini bentuknya masih dalam keadaan acak ya, dia belum teratur. Nah, bila bahan ini kita jadikan sebuah magnet, walaupun dengan 3 cara kemarin, bisa dengan cara gosok, cara induksi maupun elektromagnetik, maka magnet elementer ini akan berubah ya, dia akan berubah menjadi teratur. Jadi gambar magnet elementernya dia akan berubah seperti ini. Jadi dia akan teratur, rapi, rata ya. Nah, jadi sesungguhnya hal inilah yang kita lakukan. Jadi walaupun kita dengan cara menggosok, berkali-kali kita menggosoknya, jadi gunanya itu adalah mengatur magnet elementer yang ada di bahan magnet ini. Jadi beberapa kali kita gosok sehingga nanti magnet elementernya dapat tersusun seperti ini. Semakin lama kita menggosoknya, berarti semakin banyak magnet elementernya yang tersusun di dalam sebuah bahan itu. Nah, sehingga kemagnetan yang dihasilkan itu maka semakin kuat. Nah, jadi inilah prinsip cara membuat magnet yang kita lakukan kemarin ya. Jadi yang jelas bahwa bahan yang belum jadi magnet elementernya masih dalam keadaan acak. Setelah kita lakukan pembuatan magnet sehingga magnet elementernya menjadi teratur dan bahan ini sudah bersifat magnet ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya yang sering digunakan sebagai bahan magnet itu adalah besi atau baja. Jadi yang kebanyakan besi atau baja. Nah, apa beda besi atau baja? Sering dikatakan besi ini adalah bahan yang lunak. Bahan yang lunak. Baja sering dikatakan bahan yang keras. Nah, apa maksud lunak sini? Maksud lunak di sini, ini bahan ini cara pembuatannya jauh lebih mudah, tetapi punya kelemahan. Karena membuatnya lebih mudah, artinya menyusun elementernya lebih mudah, tapi dia punya kelemahan. Dia mudah juga hilang sifat kemagnetannya. Jadi dia mudah dibuat, Pak tulis mudah dibuat, tetapi juga mudah hilang ya. Kelemahannya dia mudah hilang. Akan berbeda dengan baja. Baja sini digolongkan bahan yang bersifat keras. Maksud keras ini bukan memang bahan itu keras ya, semuanya bahan zat padat ya keras. Tapi keras yang dimaksudkan di sini adalah kebalikan daripada lunak tadi. Ya, dia sukar dibuat. Ini justru sukar dibuat. Jadi tidak semudah seperti kita membuat magnet yang terbuat dari besi. Tetapi ada keuntungan di sini, ya ada keuntungannya. Kemagnetan yang sudah jadi dia bisa bertahan lama. Jadi dia sukar untuk dihilangkan.
Makanya kemagnetan yang terbuat dari baja itu sering disebut dengan magnet permanen, ya. Sering dikatakan magnet yang dapat hapus. Bentar ya. Jadi dia yang bersifat permanen. Sifat permanen. Nah, sedangkan besi tadi dia mudah dibuat dan mudah hilang, ya, sifat kemanetnya. Maka sering besi ini dikatakan bersifat magnet sementara, ya. Jadi dia bersifat sementara, berbeda tadi dengan baja. Makanya orang kalau untuk membuat magnet yang biasa-biasa itu biasanya menggunakan besi karena tidak perlu selamanya. Nah, untuk baja ini sering biasanya digunakan terutama untuk kemagnetan yang penggunaan dalam waktu lama seperti kompas, ya. Nah, ini beda antara besi sama baja. Paham kira-kira? Kalau belum paham nanti silahkan ditanyakan di komentar ya. Oke. Nah, ini Pak ulangkan tadi sekilas tentang bahan yang akan kita buat sebagai bahan magnet. Oke. Nah, untuk hari ini tadi kita akan membahas kalau magnet itu bisa dibuat, apakah juga dia bisa dihilangkan sifat kemagnetannya, ya. Jadi cara menghilangkan kemagnetan. Ada beberapa cara untuk menghilangkan kemagnetan pada sebuah magnet, ya, sama seperti cara membuat magnet. Yang pertama, magnet itu kalau kita mau menghilangkannya, kita bisa dipukul-pukul. Oke. Bisa dipukul, dibanting, yang jelas ada pertentuan yang kuat terhadap benda lain. Jadi apabila magnet yang sudah jadi tadi kita pukul-pukul, maka ini justru menghilangkan sifat magnetannya. Jadi wajar kalau misalkan kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau misal jatuh. Nah, kalau ini berulang kali jatuh ke tempat yang keras, maka otomatis kemagnetannya akan segera berkurang. Sesuai dengan pertanyaan, kalau kemarin tidak salah ada yang bertanya nih, ya, kalau dia jatuh ke bumi, katakan buminya dalam posisi yang mengalami kekerasan, pasti tapi sama saja dia dipukul. Yang kedua, selain dia dipukul-pukul, bisa juga kita dipanaskan. Jadi kalau ini dibakar atau terbakar, maka otomatis sifat kemagnetannya juga akan habis atau hilang, ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kalau kemarin kita membuat magnet dengan menggunakan arus arus DC, ya, baterai kan, dengan bantuan baterai. Nah, ini kebalikan. Kalau kita hubungkan dengan arus AC, jadi hati-hati. Kalau ini kita hubungkan dengan arus AC, maka justru bukan membuat magnet, tetapi kita menghilangkan sifat kemagnetannya. Jadi sekali-sekali lagi, ya, cara menghilangkan kemagnetan itu ada 3 poin. Bisa dengan cara dipukul-pukul, bisa kita panaskan atau kita bakar, dan bisa kita hubungkan dia dengan arus AC, ya. Nah, jadi
jangan sekali-kali kita membuat magnet dengan sembarang menggunakan arus listrik. Perhatikan dulu arus apa yang harus kita gunakan. Di samping kita tahu bahwa arus AC ini jauh lebih berbahaya dibanding dengan arus DC ya. Nah, 3 cara inilah untuk menghilangkan sifat kemagnetan yang ada pada sebuah magnet. Oke, cukup jelas? Cukup jelas? Kalau ada yang perlu ditanyakan, Pak kasih waktu jeda sedikit, silakan. Kalau tidak ada, kita teruskan supaya nanti kita ada untuk soal-soal ya. Oke, jadi harus diperhatikan, Pak ulang lagi, ada cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Jadi cara menghilangkannya ini tadi dengan cara dipukul, dengan cara dipanaskan, kemudian menghubungkan ke arus AC ya. Nah, lalu sebuah magnet yang ada pada sebuah bahan magnetik itu bisa kita rawat, bisa kita jaga sifat kemagnetannya agar tidak cepat hilang ya, agar cepat tidak hilang. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Haidar. Yoga bertanya, apakah aliran AC sama dengan didinginkan? Si Haidar tanyakan, apakah kalau kita membuat magnet dengan besi dalam keadaan panas, apakah memungkinkan? Si Yoga, AC di sini bukan maksudnya bukan AC pendingin itu ya. AC sini listrik AC, arus AC, alternating current. Ini artinya arus bolak-balik ya. Kan arus ada 2, DC sama AC ya. DC itu adalah arus direct current, itu adalah arus searah. Contohnya apa kemarin kita pelajari di semester 1? Itu baterai ya, elemen volta, aki. Nah, itu semua arus DC, tergolong arus DC. Nah, ini yang dimaksudkan bila kita ingin membuat sebuah magnet, maka boleh gunakan yang tadi, arus DC tadi ya. Tapi kalau kita untuk menghilangkan kemagnetannya, maka kita gunakan arus AC, alternating current ya, arus bolak-balik. Contohnya apa arus bolak-balik ini? PLN ya. Nah, jadi itu maksudnya, bukan AC pendingin kan ya. Oke, jelas kira-kira si Yoga? Mudah-mudahan jelas. Lalu pertanyaan dari Haidar, apakah kalau kita membuat magnet dengan besi dalam keadaan panas, apakah memungkinkan? Maksudnya besi ini belum jadi magnet ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi besi itu prinsipnya bila dia belum menjadi sebuah magnet, dia akan memiliki magnet elementer tadi. Jadi di dalam sebuah bahan itu ada magnet-magnet kecilnya yang kita sebut dengan magnet elementer. Nah, ketika dia belum menjadi magnet, maka magnet elementernya kan masih dalam keadaan acak, belum teratur tadi ya. Nah, kondisi suhunya panas atau tidak, bila kita lakukan dengan 3 cara membuat magnet itu, ya maka dia akan tetap menjadi magnet. Nah, tinggal kalau besinya panas, mau digosok dipegang, ya itu permasalahannya ya. Tapi prinsip cara pembuatan kita lakukan dan hasilnya akan sama seperti dalam keadaan dingin atau biasa-biasa. Oke. Nah, itu barangkali si Haidar. Hasbullah, apakah sifat magnet elementer berbeda-beda tiap benda, Pak? Prinsipnya benda ferromagnetik ya, ferromagnetik terutama nih. Untuk ferromagnetik, bahan magnetik ya, yang akan bisa dijadikan sebuah magnet, berbeda-beda. Sebenarnya tidak berbeda
tidak berbeda. Jadi di dalam bahan itu terkandung magnet elementer tadi, ya. Nah, ketika dia belum menjadi sebuah magnet, elementernya masih dalam keadaan kacau tadi, tidak teratur. Jadi kalau Pak gambarkan lagi misalnya di sini, sebuah bahan magnetik ada mungkin gini, ini ditandakan, ini maksudnya supaya bahwa sebuah magnet itu kan punya apa? Kutub, dua kutub, utara dan selatan. Nah, ini mungkin seperti ini masih dalam keadaan kacau, belum teratur, ya. Seberapa kacaunya atau tidak teraturnya bahan magnetik ini, ya berarti kalau kita mau jadikan dia sebuah magnet, ya semakin susah kita untuk membuatnya sebuah magnet. Mungkin menggosoknya bisa berkali-kali, tidak cuma satu kali. Kalau misalnya dia sudah hampir teratur, katakanlah ada seperti ini cuma sedikit, ya. Nah, mungkin ini tidak begitu susah kita membuatnya. Nah, prinsip daripada menggosok tadi atau melakukan 3 cara itu adalah mengatur atau menyearahkan dari magnet elementer ini, ya. Makanya kalau menggosok kan kita tidak boleh secara bolak-balik gosoknya. Kita harus satu arah, apakah didorong atau ditarik. Mengapa tidak boleh bolak-balik? Ini justru memperlambat kita dalam pengaturan magnet elementernya ini, ya. Bayangkan kalau bolak-balik, mungkin sekali tarik, sekali kita dorong, mungkin dia terarah seperti itu. Yang tadinya mula-mula begini mungkin pertamanya, ya Pak. Kalau lalu kita kembalikan lagi, ya dia balik lagi seperti ini. Dorong lagi, balik seperti ini. Jadi ya makanya ini justru memperlambat dalam kita pembuatannya. Ya, makanya untuk cara menggosok, penggosokannya harus satu arah. Oke, paham? Ini ada pertanyaan Adam lagi. Apakah jika suatu magnet digosokkan terlalu cepat dan kuat akan menghasilkan panas, Pak? Jika ya, apakah magnet itu jadi atau malah terhilangkan? Ya, panas kan energi. Dari proses perpaduan penggosokan tadi, ya bisa saja timbul panas, energi. Tapi barangkali energi ini tidak begitu mengganggu dalam proses pembuatan atau penyaraan magnet elementer tadi, ya. Selagi panasnya tidak berlebihan dan katakanlah masih terkalahkan oleh penyusunan magnet elementernya, maka dia tetap jadi, ya. Beda halnya kalau panasnya jauh melebihi dari pembuatan atau kelakuan yang sewajarnya. Nah, mungkin itu justru bisa bukannya hilang, ya tidak jadi-jadi, ya. Jadi lambat, tapi pasti jadi, ini pasti, hanya mungkin lemah, masih dalam keadaan lemah, tidak sekuat yang kita harapkan, ya. Jadi gitu. Oke, paham ya? Oke, paham. Nah, itu cara. Jadi hati-hati dalam pembuatan magnet tadi. Memang langkah-langkah yang Pak jelaskan kemarin harus kita penuhi, terutama agar kita bisa menentukan kutub magnet tersebut yang jadi, ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya jadi cara membuat magnet sudah, kemudian cara menghilangkan kemagnetan sudah. Nah, bagaimana supaya kemagnetan yang ada pada bahan itu tetap awet? Jadi kita lihat cara menyimpan, ya. Cara menyimpan magnet yang baik, ya. Nah, cara menyimpan magnet yang baik. Pak, misalkan ada magnet batang. Ini Pak gambar. Ini ada magnet batang. Ada kutub utara, kutub selatan. Lalu
Ada magnet lain lagi, misalnya magnet batang juga kita letakkan di sini. Biasanya di dalam sebuah wadah kemagnetan itu ada 2 pasang, biasanya magnetnya ada 2 pasang, ya, ada 2 pasang. Nah, ini juga punya kutub utara, misalnya kan di sini ada utara, ada selatan. Nah, kalau kedua magnet ini berjarak tidak terlalu dekat, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Atau dia terpisah satu-satu misalnya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita mendekatkan, biasanya dalam satu wadah kan 2 magnet, 2 pasang. Kalau 2 pasang berarti kita memasukkan kedua magnet ini dalam satu tempat. Nah, untuk menjaga kemagnetan yang ada pada sebuah bahan magnet ini, kita tidak sembarang meletakkan, ya, tidak sembarang meletakkan. Jadi harus kita atur, kita sesuaikan dengan aturan. Kalau ada cuma 2 pasang, maka pemasangannya, penyimpanannya harus kita atur. Jadi seperti ini. Jadi ini katakanlah magnet pertama tadi berkutub utara dan selatan, ya. Lalu untuk magnet yang kedua bisa kita pasangkan di sini, ya, atau di atasnya boleh. Ini kita pasang, kita bisa samakan, bisa satukan. Nah, tapi kita harus membalik arah kutub. Jadi kalau tadi utara selatan, maka sini harus berkutub selatan, yang ini kutub utara. Jadi harus berlawanan, ya. Jangan sekali-kali kalian meletakkan 2 buah magnet yang kutub-kutubnya sama seperti ini, ya. Jadi harus kita simpan yang kutubnya berlawanan seperti ini, utara selatan, selatan utara. Dan yang lebih baik lagi, dan biasanya kalau kita membeli magnet yang baru, dalam wadah itu ini ada seperti besi, ya. Nah, ini namanya angker, ya. Sini dipasang lagi angker, ya, besi tipis biasanya. Nah, jadi sehingga kemagnetan yang ada pada kedua magnet ini tidak keluar. Dia tidak keluar, tidak mudah terganggu oleh faktor luar, apakah tergesek atau segala macam tadi. Sehingga kemagnetannya ini bersiklus ada di dalam 2 magnet ini. Pasti sifat kemanetnya dapat bertahan lama, ya. Nah, ini cara penyimpanan yang pertama kalau ada cuman 2 buah magnet, ya. Jadi yang pertama tadi kutubnya harus berlawanan, dan kalau ada ini harus kita pasang lagi angker, ya, atau besi tipis biasanya di sini. Nah, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalnya banyak magnetnya? Misalnya ada beberapa magnet batang, ya. Sama. Jadi penyimpanannya harus yang pertama tadi harus, walaupun kita tumpuk, misalnya katakanlah tumpuk, ini ada magnet yang pertama, magnet yang kedua, lalu katakanlah kalau Pak gambar di atas misalnya, ini di atasnya menunjukkan di atas, ya. Jadi yang tadi katakan kutub yang pertama, kutub yang bawah utara selatan, sini selatan utara, ya. Maka magnet yang ke ini ada 4, ya, Pak. Misalkan ada 4 magnet. Jadi ada yang seperti ini, ya, ini utara selatan, selatan utara. Ini Pak gambar di bawah. Lalu yang titik-titik ini menunjukkan di atasnya ada 2 magnet juga. Nah, maka kutubnya harus berlawanan. Jadi kalau yang di atas utara ini harus selatan, yang di atas selatan harus utara. Nah, begitu juga yang ini harus selatan, ini harus utara. Begitulah terus-menerus sampai berapapun magnet yang kamu susun. Bila kamu lakukan penyimpanan seperti ini, maka pasti kemagnetan yang dihasilkan, yang ada pada bahan ini akan bisa bertahan lama.
ya. Jadi dalam penyusunan yang bertumpuk, maka harus diperhatikan kutub-kutub antara ujung-ujung magnet-magnet tersebut. Diusahakan agar semuanya berlawanan, ya. Dan memang kalau ada bahan untuk seperti angkernya ini, maka setiap ujung-ujung tadi ini harus dipasang angker tadi, ya. Nah, inilah cara penyimpanan magnet yang lebih bisa bertahan lama sehingga kemagnetannya tidak cepat hilang. Gimana, paham anak-anak sekalian? Ya, cukup mudah. Jadi kalau penyimpanan magnet barangkali cukup sederhana. Begitu juga misalnya magnet, kita katakanlah magnet U, ya, pada contohkan magnet U. Misalnya ini sebuah magnet U. Di sini ada kutub selatan. Ada magnet U lagi, maka bisa kita tumpuk, ya, dengan awas, tapi dengan catatan tadi, misalkan kalau ini kita tumpuk sebuah magnet, katakanlah, ya, itu ada 2 magnet, yang penting antara kutub-kutub ini berlawanan, ya. Kalau tadi utara, berarti kutub yang satu ini adalah selatan, yang ini ke selatan, berarti di sininya utara. Jadi harus betul-betul berlawanan. Nah, ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari temannya, bagaimana jika magnetnya cuma 1, Pak? Nah, cuma 1, ya. Ya, kalau magnetnya cuma 1, ya beginilah. Jadi misalkan ada 1 buah magnet, ya, ini selatan utara, ya, cuma sebuah magnet, kita simpan. Nah, ini tidak ada pengaruh lain kecuali faktor luar. Faktor luar apa tadi? 3 cara tadi, ya. Jadi asal kita terhindar dari 3 cara ini, maka kemagnetannya akan awet. Contoh, biasanya kan di dalam rumah tangga, mana sih? Mana pena ini? Misalnya kan sering ada mainan nih. Misalnya ada kulkas. Kan di dinding kulkas itu kan ada mainan yang bisa nempel. Ya, ini biasanya kan ada magnet di sini. Ada magnet. Kalau ini tidak diapa-apai, ya, terhindar dari 3 cara penghilangan magnet ini, maka ini akan bertahan lama. Ya. Coba sering jatuhkan, atau dipukul atau dipanas, maka ini juga akan hilang. Nah, ini cuma 1 buah magnet, ya. Jadi kalau dia cuma 1 buah magnet, yang kita hindarkan adalah 3 cara penghilangan kemagnetan ini. Oke. Jadi cukup begitu si yoga, ya. Gimana anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita akan teruskan pada latihan soal yang sudah Pak siapkan. Soal ini nanti ada 9 soal. Jadi di Classroom juga sudah Pak postingkan, ya. Ada 9 soal. 5 soal pilihan ganda, kita langsung jawab tatap muka di sini. Tatap muka, kita langsung live stream ini. Tapi untuk soal esainya, ya, nanti kalian kerjakan setelah selesai pembelajaran ini, dan jawabannya nanti kalian kirim ke Classroom, ya. Oke, silakan kalian amati soal ini. Siapa yang katakanlah 1 menit lebih cepat, yang terdahulu menjawab di ruang komen ini, maka inilah yang paling
mendapat nilai katakanlah A plus ya, A plus. Nanti akan Pak catat siapa-siapa yang menjawab lebih cepat. Pak kasih waktu 1 menit. Nah, sekarang perhatikan satu soal ini. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Soalnya, sebatang besi lunak sukar dijadikan magnet tetap karena bla bla bla. Yang pertama, A, besi lunak mempunyai magnet elementer. B, magnet elementer pada besi lunak mudah teratur tapi juga mudah tidak teratur. C, besi lunak sukar ditembus garis-garis gaya magnet. D, magnet elementer pada besi lunak tidak bisa diatur. 1 menit yang sudah masuk, di bawah 1 menit sudah masuk, inilah nama-nama yang Pak katakan pastikan A plus ya. Jadi silakan Anda jawab di situ. Silakan apapun jawaban Anda di situ. Inilah yang terekam dengan Pak. Monitor nanti akan Pak jadikan sebagai bahan untuk penambahan nilai yang ya. Oke. Rizky Jihan Amalia terakhir Rizky Jihan Amalia. Oke, masih masuk. Oke, Pak stop ya, Pak stop sampai terakhir Muhammad Patir ya. Oke, Muhammad Patir. Nah, yang lainnya nanti untuk berikutnya, tapi yang terekam oleh Pak sampai terakhir adalah Muhammad Patir. Di situ ya. Nah, oke, nomor 1 tadi, sebatang besi lunak sukar dijadikan magnet tetap. Besi lunak ini apa? Ya. Jadi dia sukar dijadikan magnet tetap atau permanen. Berarti besi ini. Nah, apa sebabnya? Karena pilihannya apa? A, besi lunak mempunyai magnet elementer. B, magnet elementer pada besi lunak mudah diatur tapi mudah tidak atur. C, besi lunak sukar ditembus oleh garis magnet. D, magnet elementer pada besi lunak tidak bisa diatur. Jawaban yang benar adalah B. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah nih, ya. Ada yang pertama kali. Sebentar, ini nulis enggak? Saya tidak nulis. Jadi jawaban yang benar kok bukan nulis? Oh ya benar. Jadi jawaban jawaban yang benar adalah B ya. Jadi kita conteng. Jadi karena besi lunak itu sifatnya dia mudah diatur dan ketika sudah jadi dia akan mudah tidak teratur ya. Jadi sini dikatakan magnet elementer pada besi lunak mudah teratur tapi juga mudah tidak teratur. Makanya dia susah dijadikan sebagai magnet permanen. Oke, lanjut yang kedua. Soal yang kedua. Sampai 10 berapa ya? 10.5 kalau salah ya. Ada yang nanya tadi jawab Yang dulu kita Oke, untuk pertanyaan soal yang kedua. Soalnya bisa tunggu. Nah, lihat soal yang kedua. Oke, ini terbaca ya. Soal yang kedua, serbuk besi yang ditaburkan pada sebuah magnet batang yang melekat paling banyak pada ujung-ujungnya. Sebab titik-titik. A, medan magnet batang lemah. B, bagian tengah magnet netral. C, magnet batang mempunyai 2 kutub, utara dan selatan. D, penaburan serbuk besi kurang merata. Sama, 1 menit ke depan. Yang terbanyak, yang terdahulu masuk, inilah nanti yang Pak bisa rekam sebagai dapat nilai plus.
Anda ini Untuk Haidar dulu Ci. Haidar duluan. Silakan yang lain, masih ada waktu. Apakah A, B, C atau D, ya. Di situ jadi kalau kita lihat sebuah magnet itu yang lebih banyak menempel itu ada pada bagian ujung-ujung. Ini disebabkan oleh apa nih? Haidar C, Adam B. Ya. Ini ada yang C, B apa C guys? Nomor 2 B. Saya B Pak, oke. Adi Nugroho C. Bagian tengah, magnet netral. Oke, habis terakhir sampai ke yoga, ya. Tetapkan yoga. Nanda B Pak, oke. B. Ya. Oke, kita lihat serbuk besi yang ditaburkan pada sebuah magnet batang yang melekat paling banyak ada di ujung-ujungnya. Nah, memang yang banyak adalah di ujung-ujung. Ngapa? Karena yang paling banyak adalah melekat itu pada ujung-ujung. Ya, mengapa? Karena ujung-ujung ini dia bersifat memiliki sifat kemagnetan yang terbesar, ya. Makanya kita sebut dia sebagai kutub-kutub magnet. Jadi sebuah magnet itu, ini kalau Pak gambarkan, jadi kalau ini ujung-ujung, ya, ujung ini memiliki sifat kemagnetan yang kuat, disebut sebagai kutub. Sedangkan bagian tengah ini, ya, ini memiliki sifat kemagnetan lemah. Jadi di sini adalah ini kita sebut dengan daerah kutub, ini kita sebut dengan daerah netral. Jadi sesuai dengan pertanyaan ini, serbuk besi yang ditaburkan pada sebuah magnet batang yang melekat paling banyak itu ada pada ujung-ujung, karena pada bagian ujung-ujung ini memiliki sifat kemagnetan yang paling besar. Artinya yang jawaban yang benar adalah B atau C? B atau C? Ya. Nah, jawaban yang benar adalah kita pilih B. Karena di sini netral, ya, ini netral. Kalau dia netral, dia lemah. Nah, kalau sini lemah, berarti yang paling banyak melekat tuh di ujung, di kutub, ya. Jadi karena jawaban antara B dan C ini memang sama-sama benar. Kalau Pak lihat dari ini sama-sama benar, tapi yang lebih tepat untuk sasaran soal ini, maka yang lebih tepat adalah B, ya. Nah, karena bagian tengah ini netral, memiliki kelemahan, maka yang paling banyak mengumpul itu ada di ujung, ada di kutub, ya. Jadi antara B dan C lebih tepatnya adalah kita menjawab yang B. Oke, paham anak-anak? Memang dua jawaban pengecoh ini memang sangat tipis perbedaannya. Hati-hati kalau di sini membedakan kita pemahaman. Apakah anak-anak lebih paham betul atau cuma sekedar iya saja. Nah, disinilah. Jadi antara pengecoh B dan C itu sangat tipis, ya. Oke, anak-anak paham? Jadi yang lebih tepat adalah jawabannya B. Apa ini Pak Jokowi ini? Muhammad Ilyas Iqma. Tolong anak-anak jangan berkomen di sini membawa nama di luar konteks pembelajaran kita, ya. Tolong anak-anak jangan berkomen di ruang komen kita ini membawa atau menyebutkan nama di luar konteks pembelajaran kita. Saya ingatkan kembali itu, ya.
karena kita sedang pembelajaran. Oke, soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Ini tidak bisa geser sini dikit ya. Memang itu anunya ya. Terlihat oke. Oke, soal yang ketiga. Perhatikan 3 buah gambar A, B, C. Itu A, B, dan C merupakan batang besi yang sama bentuknya. Bila salah satu ujung B didekatkan pada salah satu ujung C akan ditarik, tetapi ujung lainnya ditolak. Kalau dilakukan pada batang A, maka kedua ujungnya ditarik. Nah, dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa yang A-nya B dan C bukan magnet, A magnet. B-nya B, A, B, dan C semuanya magnet. C, B magnet, A dan C bukan magnet. D, A bukan magnet, B dan C magnet. Silakan Anda pilih 1 menit ke depan. Alhamdulillah bikin tiko ada dari ya. Ngapa sih dari tarik? Ragu ya, Haidar. Jangan ragu darah. Haidar jangan ditarik jawabannya. Tidak usah ragu-ragu. Oke, silakan pilih ya. Dalam soal itu ada 3 batang yang sama ABC. Bila salah satu ujung B, lihat yang ujung B didekatkan pada salah satu ujung C, maka dia akan ditarik. Tetapi kalau ujung lain ditolak. Kalau dilakukan pada batang A, maka kedua ujungnya ditarik. Dari peristiwa itu dapat disimpulkan bahwa oke. Yang lain silakan. Pak Batasi terakhir. Vanessa Luna ya, ini terakhir Vanessa Luna. Oke, 10 menit ya. Vanessa Luna jawabannya D. Oke, kita lihat nih. Pak Bas, ABC ya adalah ABC ini adalah besi yang sama. Kemudian tapi kita lihat keterangannya, bila salah satu ujung B, yang ini ya, ujung B didekatkan ke salah satu ujung C. Nah, misalnya salah satu ujung C, maka dia akan ditarik. Tetapi ketika didekatkan ujung yang ini ya ke ujung yang ini, katakanlah ujung ini tadi, dia akan tolak menolak, misalnya ini akan tolak menolak. Nah, kita ingat prinsip kalau terjadi tarik menarik, tolak menolak, itu apa? Sifat apa tuh? Sifat dua kutub dua buah magnet. Ya. Jadi kalau terjadi tarik menarik atau tolak menolak, ya, maka di situ akan terjadi sifat kutub-kutub magnet. Nah, diperjelas lagi, kalau dilakukan pada batang A, maka kedua ujungnya ditarik. Nah, kalau semuanya dia tertarik, ya, di ujung yang satu ini ditarik, ujung dekatkan dengan ujung yang ini juga ditarik, maka dapat dipastikan bahwa A di sini adalah bukan magnet. Bukan magnet. Jadi jawaban yang benar adalah D. Jadi A bukan magnet, B dan C magnet. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Oke. Selamat yang sudah paham. Ini semuanya hampir menjawab D ya. Oke. Pertanyaan keempat. Oke, ini yang keempat. 10:03 menit. Ke jam 10 lewat berapa ya? Jam ke 45 ya, 45 berarti 10 lewat 5, tinggal dikit lagi ya. Oke, ini pertanyaan keempat. Jelas? Perhatikan gambar berikut.
Ini gambarnya. Ada magnet B, ada magnet A, ya. Lalu magnet B ini dalam keadaan tergantung bebas. Kemudian kita dekatkan magnet A. Berdasarkan gambar di atas, kutub magnet batang B adalah, jadi kutub magnet batang B maksudnya satu ini dengan dua ini ya. 1 dan 2. Oke. Jadi ini yang ditanyakan adalah kutub yang ada pada ujung 1 dan kutub yang ada pada ujung 2. Oke. Silakan. Kadar A, Vanessa B. Kadar B. Silakan kalian berikan jawabanmu. Jadi kalau magnet A ini kita dekatkan dengan magnet yang tergantung ini, maka arahnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa nomor 2 ini menjauh, ya, menjauh. Maka yang ditanya adalah kutub ujung 1 dan ujung 2. A kutub selatan di B1, kutub utara di B2, B kutub utara di B1, kutub selatan di B2, B2 merupakan kutub selatan, B1 merupakan kutub utara. Nah, silakan mana yang benar. Oke. Pak, stop sampai Kevin Pratama. Ya, pertama ini baru masuk ya Kevin ya. Absen deh. Oh, absen Kevin. Yang terakhir Muhammad Fatir ya. B jawabannya. Oke, coba lihat. Nah, kalau dua ini tertolak bila kita dekatkan dengan utara, tertolak berarti sejenis atau tidak? Sejenis. Berarti dua ini jelas pasti utara, ya. Kalau dua utara, maka pasti satu adalah selatan. Maka jawaban yang benar adalah kutub selatan di B1 dan kutub utara di B2. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ya. Jadi selamat yang menjawab A. Jadi ini perhatikan tanda panah ini, perhatikan yang ini, ya. Perhatikan ini. Jadi begitu kita mendekatkan utara pada ujung 2, maka ujung 2 berlari ini maksudnya menjauh. Nah, kalau dia menjauh berarti tolak menolak antara 2 dan U. Berarti yang terjadi tolak menolak adalah sama sejenis. Maka berarti 2 ini adalah kutub utara. Kalau 2 kutub utara pasti 1 adalah kutub selatan. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, soal terakhir. Ya. Terakhir tah, mana tah? Nah, ini soal terakhir yang kelima. Nanti 6, 7, 8, 9-nya kalian jawab. Karena itu esai, maka nanti kalian jawab. Jawabannya nanti kirim di classroom ya. Untuk soal terakhir kita lihat nih ya. Bisa. Oke, ya. Soal terakhir ini perhatikan ini perhatikan ya. Cara pembuatan magnet berikut. Perhatikan cara pembuatan magnet berikut. Ini adalah maksudnya ini kok hitam ya? Ada kutub di sini kemarin. Ini tidak jelas ya. Ntar di Pak lihat di classroom. Ntar ya Pak lihat di classroom dulu. Itu sudah Pak posting di classroom. Itu kutubnya apa ini? Kelas 9 berapa ya? Sudah enggak 94 ya? 94 di tugas latihan, soal latihan terakhir. Oh, belum Pak, belum diposting. Belum diposting, masih draft. Lupa. Bentar, Pak lihat. Nah, tuh utara. Oh ya. Jadi ini dijelasnya yang ujung ini adalah kutub utara, ujung ini kutub selatan. Nah, tuh. Oke, silakan.
9 berapa, 91 ya. Itu di Classroom Pak juga postingkan. Oh, ini masih derap loh. Latihan pelajaran. Belum Pak. Tugaskan. Oke, silakan jawab. Itu di 91 Classroom dan 94 sudah ada. Mana tandanya? Sudah Pak tugaskan, sudah Pak posting. Nah, jadi perhatikan cara perbuatan magnet ini. Lihat, ini utara, selatan. Kita caranya didorong. Lalu yang ditanya adalah kutub yang terjadi pada 1 dan 2. Oke, siapa yang jawab duluan nih? Hasbullah. Yang lain mana? Ayo, yang lain. Najwa Rahmatillah. Aulia. Muhammad Adam apa nih? Oh, saya apa? Dari besinya magnet atau biasa? Magnet. Kalau sudah ada US itu magnet, Adam. Ya. Kalau ndak ada seperti 1 dan 2 itu bukan magnet ya, berarti besi. Belum jadi magnet. Kalau sudah ada ujungnya tulisan U dan S itu menunjukkan sebuah magnet. Kalau masih 1 dan 2, kecuali tidak ada keterangan, kalau tidak ada keterangan lain, maka itu berarti besi biasa, belum jadi magnet. Nah, lalu oke. Terakhir siapa jawab? Oke, Pak. Oke, jawaban kita sekarang kita lihat ya. Nah, jadi kalau pembuatan magnet seperti gambar ini, maka kita bisa pastikan tadi prinsip menentukan kutub magnet buatan itu adalah dengan cara menggosok ini adalah ujung penggosok. Sekarang siapa yang penggosoknya di sana? Adalah selatan ya. Nah, berarti ujung penggosok berarti ini. Nih. Nah, berarti selatan. Ujung yang digosok kan besi. Karena panahnya begini berarti adalah nomor 2. Nah, berarti antara S dan 2 ini berlawanan. Maka dipastikan berarti 2 ini kutubnya apa? Kutubnya adalah utara. Kalau 2 ini utara, maka 1 berarti apa? Selatan. Nah, sekarang kita pilih jawaban yang benar. Jadi yang benar adalah U 2 utara dan 1 selatan. Jadi yang benar adalah B. Nah, ini yang benar. Maka selamat untuk menjawab yang B ya. Jadi B. Oke, anak-anak sekalian, karena waktu ini sudah habis, kalian akan segera mengikuti pelajaran selanjutnya. Pak juga akan pindah ke kelas lain. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi sekali lagi jangan lupa terakhir nanti subscribe-nya ya. Jadi supaya pembelajaran ini kita dapat terus berlangsung dengan baik. Bila ada yang belum jelas silakan di Classroom, nanti silakan tanyakan di sana atau lewat WA Pak. Atau jangan lupa ada 4 soal lagi ya esainya. Itu kalian kerjakan nanti setelah habis pembelajaran materi-materi pembelajaran yang lain. Lalu kalian kirim jawabannya lewat Classroom ya. Untuk hari ini waktu sampai jam 00 nanti. Tetap tanggal 5 ini tapi sampai jam 00 nanti. Itu yang selebih itu berarti dia tidak mengirim tugas ya. Oke, itu saja anak-anak. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga dan kapan terakhir kumpul? Ya. Tugasnya yang 4 soal berikutnya itu tetap dibuat dan dikumpul hari ini juga
sampai jam 00 nanti ya. Di classroom. Karena besok sudah tanggal 6, karena tenggat waktunya hari ini tanggal 5, tapi sampai jam 23:59 detik nanti ya. Jadi tetap buat dan dikirim di classroom itu saja ya. Oke, demikianlah saya Pak Ahri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.